Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Sri Maharani. Di video kali ini saya akan membahas tentang elemen kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Nah, materi yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang standar kompetensi lulusan atau SKL, standar isi, dan kebijakan zonasi dan domisili pendidikan. Yang pertama yaitu ada standar kompetensi lulusan atau SKL. SKL ini merupakan standar yang menetapkan kualifikasi minimal yang harus dicapai oleh peserta didik dalam hal sikap, pengetahuan, dan keterampilan setelah menyelesaikan pendidikan di suatu jenjang atau satuan pendidikan. Tujuan SKL ini adalah untuk menjamin kualitas lulusan dan memastikan bahwa mereka memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Standar kompetensi lulusan kurikulum 2013 dirumuskan dalam bentuk kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD yang terstruktur dan terperinci. K13 lebih fokus pada pencapaian kompetensi akademik dan penguasaan materi pelajaran, berfokus pada pencapaian akademis dan kompetensi khusus. Yang selanjutnya yaitu ada standar kompetensi lulusan kurikulum merdeka yang dirumuskan dalam bentuk capaian pembelajaran yang lebih fleksibel dan berorientasi pada pengembangan karakter, keterampilan, dan pengetahuan yang holistik. Namun, SKL kurikulum merdeka ini lebih menekankan pada pengembangan profil pelajar Pancasila yang mencakup 6 dimensi: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Menekankan pada pengembangan diri yang lebih luas termasuk soft skill, keterampilan praktis, dan kemandirian. Selanjutnya yaitu ada standar isi. Standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Ruang lingkup materi dirumuskan berdasarkan kriteria muatan wajib yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, konsep keilmuan, dan karakteristik satuan pendidikan dan program pendidikan. Standar isi ini disesuaikan dengan substansi tujuan pendidikan nasional dalam domain sikap spiritual dan sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Oleh karena itu, standar isi ini dikembangkan untuk menentukan kriteria ruang lingkup dan tingkat kompetensi yang sesuai dengan kompetensi lulusan yang dirumuskan pada standar kompetensi lulusan, yakni sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Lalu ada standar isi kurikulum 2013, dirancang dengan pendekatan tematik integratif yang menggabungkan beberapa mata pelajaran ke dalam tema-tema tertentu. Juga lebih menekankan pada penguasaan materi pelajaran yang terstruktur dan terstandarisasi, namun memiliki struktur kurikulum yang lebih terpusat dan terstandarisasi. Adapun standar isi kurikulum merdeka dirancang dengan pendekatan berbasis kompetensi yang memberikan fleksibilitas kepada guru untuk mengembangkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa, namun lebih menekankan pada pembelajaran yang mendalam atau deep learning dan pengembangan keterampilan abad ke-21, dan juga memberikan otonomi yang lebih besar kepada sekolah dalam mengembangkan kurikulum sesuai dengan konteks lokal mereka. Yang terakhir yaitu ada zonasi dan domisili. Zonasi adalah sistem penerimaan siswa baru yang didasarkan pada jarak tempat tinggal siswa ke sekolah. Sedangkan domisili adalah sistem penerimaan siswa baru yang didasarkan pada wilayah administratif. Zonasi mengacu pada jarak tempat tinggal siswa ke sekolah, jumlah siswa yang diterima, diatur oleh pemerintah daerah setempat. Penetapan jarak radius antara rumah dan sekolah bervariasi di setiap daerah. Domisili mengacu pada administratif yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Siswa dapat mendaftar ke sekolah yang terdekat dari rumahnya, kendati berbeda provinsi. Calon murid yang mendaftar melalui jalur domisili harus memiliki kartu keluarga yang ditertibkan minimal 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB. Jalur domisili menggantikan jalur zonasi pada sistem penerimaan murid baru atau SPMB.
mulai 2025. Surat keterangan domisili adalah dokumen resmi yang menyatakan bahwa seorang secara sah berdomisili di suatu tempat. SKD ini memiliki berbagai kegunaan dalam urusan administrasi, seperti pengurusan perizinan, pembuatan KTP, hingga daftar sekolah. Jadi, kesimpulan dari materi tadi adalah kurikulum Merdeka hadir sebagai upaya penyempurnaan dan transformasi dari kurikulum 2013. Kurikulum Merdeka lebih menekankan pada pengembangan karakter dan keterampilan siswa, selain penguasaan materi akademik. Hal ini tercermin dalam penekanan pada profil pelajar Pancasila. Kurikulum ini memberikan keleluasaan yang lebih besar bagi guru dan sekolah untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan konteks lokal. Kurikulum Merdeka pun bertujuan untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih relevan, inklusif, dan berorientasi pada pengembangan potensi siswa secara menyeluruh. Baik, itulah tadi pembahasan mengenai elemen kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka yang terdiri dari standar kompetensi lulusan, standar isi, dan zonasi dan domisili. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.